siang adik-adik. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum masuk kegiatan belajar, kita berdoa dulu ya. Ya. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Saya. Ketua kelas dipimpin doanya ya. Dimulai saja. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Setelah berdoa ya, kita masuk ke pengenalan dulu ya. Ya. Jadi yang berhubung saya belum tahu kalian kalau kalian siapa, jadi kita ada baiknya perkenalkan dulu. Ya. Dari perkenalan dari saya dulu, perkenalkan nama saya Fikran Yusuf. Saya berasal dari Parigolo, dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi. Saya dari Telaga Biru. Hobi saya membaca novel. Perkenalkan, nama saya Widya Niola. Saya dari Telaga Jaya. Hobi saya jalan-jalan. Oke, sekarang saya udah jalan. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu materi kita pada hari ini yaitu melukis. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang hobi lukis di sini? Atau yang suka, yang biasa gemar menggambar? Ada Bu, ada apa? Siapa? Saya Oh iya. menggambar Gambar apa biasanya? gunung, bunga, dan lain-lain. Suka yang gemar. Iya. Kalau iya? Menggambar gambar apa saja, Pak? Berarti bebas ya. Ya. Ya, sekarang saya mau masuk materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu lukis. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, memahami unsur, prinsip, teknik, prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Berikutnya membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Jadi ini adalah kompetensi yang kalian akan capai selama pembelajaran ini ya. Ya Pak. Sekarang kita masuk ke seni lukis, pengertian seni lukis. Ada yang tahu pengertian lukis? Pengertian lukis ada yang? Saya. Kalau menurut saya lukis itu suatu karya yang memanfaatkan media. Medianya itu macam-macam. Ada kanvas, ada dinding, ada duplek dan lain-lain. Iya Pak.
intinya itu kalian itu mampu paham dengan apa itu. Menurut Suedarso SP, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, gaya penciptaan secara penuh. Sedangkan secara umum, seni lukis adalah pengembangan dari gambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri didasarkan pada tema, corak, gaya, teknik, bahan, bentuk karya seni tersebut. Jadi itu ya. Selanjutnya, dalam melukis itu kita tidak hanya tahu cara-caranya melukis, tetapi kita harus mengenal dulu aliran gaya dari lukisan tersebut. Jadi berdasarkan cara mengungkapkannya, aliran gaya lukis dapat dibedakan, digolongkan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-presentatif. Berikut penjabaran aliran dan gaya lukis yang akan saya sampaikan. Ya, kita seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu representatif. Ada yang sudah tahu apa itu representatif? Jadi representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah naturalisme. Jadi naturalisme ini dia termasuk dalam gaya representatif. Ya. Nah, ini adalah contoh lukisannya naturalisme seperti ini. Lukisannya. Kemudian masuk ke realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambaran sesuai dengan kenyataan hidup. Ini seperti ini ya, Yang nyata itu Pak ya? ada aktivitas Terjadi di kehidupan sehari-hari Pak ya? kayak anak-anak yang sedang bermain. Kita masuk ke romantisme. Romantisme yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, menceritakan kehidupan dahsyat atau kejadian yang dramatis. Ini contohnya seperti ini. Dia ada kejadian dahsyat seperti peperangan, bencana apa? Iya. Sekarang kita masuk ke deformatif. Deformatif yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran yang bergolong dalam gaya deformatif. Kita masuk ke ekspresionis. Yaitu aliran lukis yang menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Jadi dia melukis ini sesuai dengan jiwanya. Kalau jiwanya itu baik apa, tidak baik atau apa, digambarkan dalam sebentuk lukisan. Jadi itu sesuai ekspresi. Selanjutnya masuk ke impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Ini seperti ini. Selanjutnya surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang
yang sering di dalam mimpi pelukis mengabaikan bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu objek untuk menghasilkan kesan tertentu. Jadi ini contoh ini seperti ini dia kayak ceritanya seperti Ya. cuman digambarkan sesuai hayalannya. Jadi tidak ada, kalau di dunia nyata kan tidak mungkin Tidak mungkin ya. Jadi ini kayak imajinasinya, kayak hayalan saja, cuman digambarkan. Sekarang masuk ke kubisme. Kubisme yaitu aliran lukis yang menggambarkan berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubis. Ini contohnya seperti ini, masih bersifat bangun datar kan, ada bulat, setengah lingkaran kan, ada persegi, segitiga, cuman dia membentuk apa? Objek. Ya. Ini nampak terlihat objek udara. Iya, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan terkait aliran wilayah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik, saudara lanjut. Ya. Sekarang yang terakhir yaitu no representatif, adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk asli berupa susunan garis, bentuk, bidang, warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilih dengan garis tegas. Jadi kita masuk ke tema seni rupa murni. Tema seni rupa murni ini sangat dekat dengan hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari kan. Jadi hubungan antara manusia dengan dirinya, hubungan antara manusia dengan manusia lain, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antara manusia dengan benda, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, hubungan antara manusia dengan alam hayalan. Jadi hubungan itu sangat erat kalau kita melukis, dia sangat erat dengan. Selanjutnya, jenis lukisan berdasarkan teknik bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu mozaik. Mozaik yaitu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni di dinding sehingga membentuk objek tertentu. Dia membentuk objek tertentu. Bahan yang digunakan antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas atau batu yang berwarna-warni. Kemudian intersialnya yaitu mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisan. Jadi dia bukan hanya pecahan-pecahan saja, melainkan potongan-potongan kayu pun bisa dijadikan sebagai karya lukisan. Jadi itu mozaik. Selanjutnya lukisan kaca. Lukisan kaca dikembangkan pada gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Jadi dia lukis kaca ini di Eropa ini kan kebanyakan dilihat pada bangunan gereja. Selanjutnya lukisan cat minyak atau plakat. Medianya adalah kanvas. Dalam pemakaiannya cat terlebih dahulu dicampur dengan resin atau oil. Dia bersifat, ada juga yang cat minyak sudah dicampur dengan catnya kemudian tinggal langsung dipakai. Ada juga yang dipisah. Ya, seperti yang Minyaknya tersendiri, catnya tersendiri. Ya. Jadi nanti dicampur. Kemudian selanjutnya
lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang digunakan adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis. Akuarel dia lebih banyak airnya ketimbang catnya. Jadi dia sapuannya itu kalau kita menggunakan kuas kan tipis-tipis saja. Iya. Dia transparan seperti itu. Kemudian yang berikut akrilik adalah lukisan dengan bahan yang menghasilkan warna-warna yang cerah dengan cat air, tapi kadar airnya sangat rendah, jadi bisa langsung digunakan tanpa menambah air bisa. Iya. Iya. Benar-benar lihat nyata. Yang terakhir lukisan batik, menutupi permukaan kain dengan lilin atau mal batik. Ada yang sudah membatik di sini, yang sudah membatik atau yang sudah pernah membatik? Pernah. Siapa? Saya. Oh iya, apa jelaskan apa pengalamannya dalam membatik itu seperti apa? Kalau membuat batik itu menutupi permukaan yang besar seperti garis-garis yang sudah didesain itu yang akan ditutup menggunakan malam atau lilin, dan nantinya itu akan diwarna, tetapi yang tertutup itu tidak akan terkena warna. Kemudian itu akan dimasak beberapa menit untuk menghilangkan lilinnya dari kain, kemudian itu dijemur. Itu menghasilkan suatu batik tulis, bisa juga batik cap. Ya, jadi batik ini juga batik tulis kan, batik Iya. tulis dengan batik cat. Selanjutnya kita masuk ke teknik berkarya seni lukis. Tekniknya ini ada 5, yaitu yang pertama itu memunculkan gagasan, yang kedua membuat sketsa, menentukan media berkarya, menentukan teknik, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Jadi itu teknik berkarya seni lukis. Yang pertama kita lakukan memunculkan gagasan itu apa yang ada di dalam pikiran kita yang akan kita buat direalisasikan dalam sebuah sketsa. Jadi seperti itu. Jadi ada keterkaitan di antara kelima ini. Ya. Sampai pada akhirnya mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Ya. Proses finishing bisa. Di sini ada yang ingin ditanyakan terkait pertemuan kita pada siang hari ini? Ya, tugas Pak. Oh iya, untuk tugas kalian cari di rumah, catat ya. Ya. Cari apa, Pak? Cari di rumah. Video. Untuk tugasnya yaitu cari sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak, kesimpulan tentang materi tadi ini aliran gaya lukis terdiri dari 3, yakni presentatif, deformatif, dan non representatif, serta bahan, teknik, dan media yang digunakan. Oke, Ya. baik. Jadi itu ya Ya. kesimpulannya. Ya. Sekarang saya tutup. Ucapkan terima kasih. Salam.